akan bongkar ya. Tapi kalau segera dia ditangkap saya nggak bongkar. Tapi belum mau sampaikannya. Nanti kalau saya tunggu 7 bulan lagi nggak ditangkap, saya akan sampaikan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Undang-Undang Penistaan Agama 156A KUHP ya. Tentunya Anda baca sendirilah apa di sana yang tertera, yang tertulis. Tapi intinya saudara, Undang-Undang 156A ini menurut saya tidak efektif atau kurang begitu maksimal digunakan di negara kita Republik Indonesia, walaupun negara kita ini memang mayoritas atau hampirlah semua beragama ya. Tapi ada yang belum beragama, orang yang di hutan-hutan sana ada. Saya pelayanan sampai ke pedalaman-pedalaman waktu beberapa tahun yang lampau, ada mereka nggak punya agama. Ya ada juga yang memang dia nggak menyembah Tuhan mana-mana, cuma di KTP-nya ditaruh aja Islam gitu, ada ya. Karena seperti suku-suku di pedalaman itu ya, suku Baduy dan suku-suku lain. Saudara Bapak Ibu sekalian, kenapa saya hari ini benar-benar termotivasi ya untuk menyampaikan ini ya, karena saya melihat Undang-Undang 156A ini, pasal 156A ini tentang penistaan agama ini apa ya, KUHP ya, masuk KUHP ya. Ini saudara tidak relevan atau tidak maksimal kalau digunakan di Indonesia. Oh Pak, kan bagus Pak, supaya kita menjaga ya, sehingga tidak ada terjadi ejek mengejek, nista menista ya kan, hina menghina antar umat beragama. Ya bagus kalau memang bisa itu diterapkan dengan baik, dengan maksimal. Tapi kan terbukti ya, semua yang menjadi korban adalah yang minoritas, khususnya orang-orang Kristen yang menjadi korban dengan adanya pasal 156A KUHP ini ya. Ini kita lihat sendiri saudara, nyata sendiri ya. Bagaimana dulu Usop Roni, terus bagaimana Amran Amrin kalau saya nggak salah, bagaimana saudara kita Sepudin juga kena, bagaimana Muhammad Kace ya. Oh Pak, kan kena juga itu si Yaya Waloni. Aduh, itu permainan cantik aja saudara ya. Ya coba Anda cek baik-baik lah. Yaya Waloni itu dilaporkan bulan berapa, tahun berapa. MKC itu, Muhammad KC, begitu cepat kali ya, hampir sebulan kali langsung ditangkap. Barulah Yaya Waloni ditangkap. Jadi ini semua ada unsur-unsur yang memang terlalu politis menurut saya ya. Jadi tidak efektif maksud saya tidak efektif ini KUHP 156A ini. Tidak efektif. Jadi kenapa saya katakan tidak efektif? Karena contoh aja ya. Jadi jangan lupa ya subscribe ya, tombol lonceng, pencet like, beri komen. Ini contoh ini. Apa yang dikatakan dia ini? Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah dipanggil jin, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamat. Apakah itu nggak menista? Saya mau tanya sama si Somad ini ya. Apakah benar ada hadisnya? Ya, di salib itu ada jin dan jin itu ngomong lagi. Haleluya, haleluya. Apa benar? Mungkin di patung ya. Itu pun kadang patung-patung yang memang diberhalakan gitu. Di kita juga ada keyakinan seperti itu. Kalau patung diberhalakan memang di situ bisa ada setan ya. Jadi saya rasa Ustadz Abdul Somad ini sudah melanggar ya 156A itu tadi, KUHP tadi sudah melanggar itu. Seharusnya Sobat pun harusnya ditangkap. Belum lagi yang lain, Felix Xiao. Kalau saya tampilkan semua, Iriandono, nanti baca aja lah, lihat aja di YouTube ya, ketik. Terus si Kainama dan yang lainnya seterusnya, banyak sekali. Ini kenapa seperti ini, saudara? Bisa terjadi seperti ini. Coba kita saksikan dulu apa kata si Purnawirawan Jenderal ini, apa kata dia? Mengapa Sultan Somad kok bebas dihukum? Itu tadi, karena mereka merasa mayoritas. Bang, kok sekarang banyak TNI yang kadrun? Bang, kok banyak purnawirawan yang kadrun? Itu tadi, karena apa? Karena tidak memahami apa itu Pancasila. Itu kemarin jenderal satu itu, waduh, bukan jenderal itu. Lebih mulia kopral dari jenderal. Masa orang dikasih makan tai? Lagu Indonesia. Nah, iya, karena udah seperti itu kondisinya. Pendapat Saipudin apa nih? Kenapa Somad nggak bisa ditangkap? Meminta Kapolri agar menangkap Abdul Somad ini. Barulah saya lega. Dan baru saya tahu bahwa ternyata Abdul Somad itu kebal hukum. Karena dia itu banyak duitnya. Caplin itu, kumis tipis itu. Nah, itu kan. Tapi saya, saudara, punya kunci lain. Punya simpanan lain. Nanti sekali waktu saya akan bongkar, ya. Tapi kalau segera dia ditangkap, saya nggak bongkar. Tapi sekarang, kenapa belum berani Polri untuk menangkap Ustadz Somad? Ya, itu saya belum mau sampaikannya. Nanti kalau saya tunggu 7 bulan lagi nggak ditangkap, saya akan sampaikan. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, baikkah kita menista agama orang lain? Tidak baik. Apakah Yesus ajarkan kita menista? Tidak. Tapi kenapa ada saling menista? Itu nafsu, roh agamawi yang kuat. Yang Tuhan ajarkan begini nih, lihat nih pelayanan kita nih di pedalaman ini. Lihat nih, pelayanan di pedalaman. Sudah dikasih, kami sekarang sudah masuk ke tempat di mana kami mau pelayanan ini. Kurang lebih sudah jam 6:30 malam ya. Ini semuanya nggak ada rumah di kiri kanan ini. Nama desanya apa ya? Apa Bu? Bobor. Desanya Bobor. Dan yang ini ya itu gembala yang di sini di Bobor ini, saudara. Jadi dari Pontianak untuk masuk ke Simpang Bobor ini mungkin bisa sekitar 3 jam. Ini kita ke dalamnya saya nggak tahu ada sejam atau tidak. Kurang lebih mungkin bisa seperti itu ya. Gimana ini? Tapi dalam keras nggak apa-apa. Keras ya batu, Pak. Keras. Oh, batu Pak, batu. Kok mati? Oh, ini batu, Pak.
oleh Sang Raja Yesus Kristus, Raja di Raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah. Dialah penguasa langit bumi dan segala isinya. Dan tidak ada nama lain pun yang dapat menandingi namanya, karena Yesus nama yang tertinggi. Tidak ada nama-nama yang dapat mengalahkan namanya. Nama penguasa-penguasa, nama orang-orang kaya, kolong merat, nama orang-orang melarat, nama virus-virus termasuk si corona, tidak akan bisa mengalahkan nama Yesus. Karena itu ketika Yesus ada di dalam kami, kami ada di dalam Dia, kami menang lebih daripada pemenang. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Yesus. Nah, kami pelayanan tadi dari Sebu masuk kecamatan apa? Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Saudara, jalannya memang luar biasa. Nanti Nggak bisa kelihatan partnernya. tapi Kan harus banyak yang di videoin kalau partner. Di sini sudah aman, Pak. aman. Mobil ini amblas, nggak bisa lewat. Untung ada alat berat datang. Jadi sekarang masih di lokasi amblas yang tadi kita lewatin. Saya bawa mobil Pak Resuli itu, nah lolos. Ini pas mobil ini nggak lolos. Ini ada alat berat yang mau bantu, lagi beresin jalan. Jadi kita belum lolos ini. Kita masih terperangkap di sini. Haleluya, haleluya. 2 bulan yang lampau saya pelayanan di Palembang, di Oki, saudara. Di situ gerejanya jumlah jemaatnya cukup lumayan, tapi gerejanya kecil, tidak ada kipas. Yang ada bila gitu ya. Nah, kita akan lihat nih bangunannya. Baru kita akan lihat nih tendanya. Nanti di sini kita akan ibadah. Pesta Anak Domba Allah nanti dilakukan di sini. Ya, samping-sampingnya sawah nih. Nah, sampingnya sawah. Nanti kita lakukan Pesta Anak Domba di sini. Mereka sedang mengerjainya. Jadi pakai tenda, saudara. Sekarang ini pukul 5 sore. Saya kira tidak ada perbedaan antara Pontianak dan Jakarta dalam hal jam ya. Jadi sama-sama pukul 5 sore nanti kita akan adakan Pesta Anak Domba Allahnya itu jam 7 malam atau jam 19.00. Jadi pakai tenda. Tuhan berkati. Kekuatan sampai malam hari ini di situasi yang sangat-sangat menakutkan bagi orang lain, tetapi kita orang percaya ada sampai hari ini cuma karena kemurahan Tuhan. Tuhan Lihat bisa berubah-ubah, tapi keyakinan Anda terhadap Yesus Kristus Tuhan Allah itu tidak bisa berubah-ubah. Jalanan fotonya tadi di Engkau Yesus Tuhanku, dulu sekarang selamanya. Engkau cahaya penerang, puji dan syukur kami panjatkan. Engkau
Yesus Tuhanku. Puisi banyak sekali lagi. Nah, lihat nih orang berkupiah-kupiah. Selamanya Engkau cahaya penerang, puji dan syukur kami panjatkan. Engkau Yesus Tuhanku, dulu sekarang selamanya. Kita layani. Foto-fotonya lihat tuh. Jadi Tuhan mau kita melayani, bukan menista, dan tidak boleh memaksa. Karena ada itu ya yang namanya surat apa itu namanya, istilahnya 2 menteri itu ya. SK 2 menteri ya. Tapi di situ bukan melarang kita untuk menyebarkan apa yang kita yakini. Tapi kita nggak boleh paksa, nggak boleh juga bohong-bohongi orang, iming-iming orang. Oh nanti kau kasih ini, kau begini, kau ikut Tuhan jadi enggak. Kita beritakan Injil saja. Kalau memang kita lagi sosial ya sosial aja gitu. Kalau beritakan Injil, yang beritakan Injil aja. Oke, saudara, dukung terus channel Metanoia. Karena ada rencana kami beberapa waktu ke depan mau ke pedalaman-pedalaman lagi. Tetapi saya nggak berani kasih tahu tanggal bulannya karena semuanya ini kan memerlukan ya persiapan yang jelas, baik akomodasi dan sebagainya. Jadi nanti saya ngomong tahu-tahu tanggal bulannya nggak tepat, itu nggak baik ya. Intinya hati saya ada ingin ke pedalaman lagi. Tapi yang jelas untuk anak jalanan setiap Sabtu kami lakukan setiap Sabtu itu udah protap ya. Dan pelayanan-pelayanan yang lain untuk mualaf itu tergantung ya, tergantung. Terus untuk orang-orang Islam itu tergantung lihat situasi. Saudara, mari kita berdoa supaya tidak ada lagi di negeri ini saling menista. Tuhan Yesus, aku berdoa kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu mengalir, hadirat-Mu mengalir, semua kami supaya saling mengasihi, Indonesia damai. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.